Selamat berjumpa kembali dalam video perkuliahan Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan membahas tentang kumparan berarus sebagai dipol magnet. Saya Khairul Basar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Ya, kita review dulu bahwa dalam kuliah sebelumnya sudah kita pelajari bahwa kumparan berarus yang berada dalam ruang bermedan magnet itu akan mengalami momen gaya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jika suatu kumparan berarus, kumparan segi 4 yang kita letakkan dalam ruang bermedan magnet dengan arah arus seperti ini, yang berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka kumparan tersebut akan mengalami momen gaya akibat ada bagian-bagian kumparan yang mengalami gaya sebesar, misalkan pada bagian kawat 2 ini mengalami gaya sebesar F2 dengan arah ke atas bila dilihat dari sisi kawat 3. Sementara bagian kawat 4 itu mengalami gaya ke bawah seperti ini. Seperti diilustrasikan seperti ini. Ini gaya pada bagian kawat 2 dan ini gaya pada bagian kawat 4. Nah, pasangan gaya seperti ini itu akan membentuk momen gaya yang menyebabkan kumparan ini berputar atau berotasi. Jadi pada loop kumparan tersebut akan timbul momen gaya yang bisa kita peroleh besarnya adalah, besar maksimumnya itu adalah I kali A dikali B dikali medan magnet. Dalam hal ini I adalah kuat arus yang mengalir pada kumparan, A dan B adalah masing-masing ukuran kumparan persegi tersebut, dan B adalah kuat medan magnet tempat kumparan tersebut berada. Momen gaya maksimum ini diperoleh pada kondisi kumparan tersebut memiliki vektor arah permukaan yang tegak lurus dengan arah medan magnet. Jadi bisa kita lihat bahwa besar momen gaya maksimum yang bekerja pada kumparan tersebut itu I dikali A kali B dikali medan magnetnya. Dan karena A dan B itu masing-masing adalah ukuran kumparan yang berbentuk persegi, maka A kali B ini tidak lain adalah luas permukaan kumparan. Kumparan tersebut akibat mengalami momen gaya, maka akan berotasi, dan besarnya momen gaya secara keseluruhan itu bergantung pada sudut yang dibentuk antara vektor permukaan kumparan dengan arah medan magnet. Hal ini ditunjukkan dengan ungkapan seperti ini, bahwa momen gaya itu adalah I dikali A kali B dikali B sin theta, dengan theta adalah sudut antara gaya F dengan kuat medan B, tapi di sisi lain juga bisa kita pandang sebagai sudut antara arah normal permukaan N dengan B. Kita bisa lihat ilustrasinya, jika kumparan tadi kita pandang berbentuk seperti ini, maka arah normalnya adalah ditunjukkan dengan vektor seperti ini, yang bisa ditentukan menggunakan aturan atau bantuan tangan kanan. Arah tangan kanan kita, jika keempat jari kita itu menunjukkan arah arus, putaran arus, maka arah ibu jari itu menunjukkan arah vektor normal dari permukaan tersebut.
Nah, kemudian jika kumparan itu terdiri sejumlah lilitan, maka tentu saja momen gaya total yang dialami oleh kumparan tersebut bisa kita tuliskan dengan mengalihkan ungkapan yang sebelumnya sudah kita peroleh itu dengan jumlah lilitan kumparan N. Dengan demikian kita bisa peroleh momen gaya yang dialami oleh kumparan itu adalah N dikali I dikali AB, ini adalah ukuran kumparan, dikali B, medan magnetnya, sin theta. Sekali lagi, theta adalah sudut antara vektor gaya yang dialami oleh salah satu bagian kumparan tadi dengan arah medan magnet. Tapi sekali lagi juga dapat dipandang sebagai sudut antara arah normal permukaan kumparan yang kita simbolkan dengan vektor N satuan ini dengan vektor medan magnet. Jika dinyatakan dalam ungkapan vektor, maka momen gaya yang dialami oleh kumparan tersebut itu bisa dituliskan sebagai N dikali I dikali A arah vektor satuan N cross B. Nah, besaran N dikali I kali A arah vektor satuan N ini itu kita kenal sebagai momen dipol magnetik atau lebih sederhana sebagai momen magnetik. Sehingga dengan demikian, momen gaya yang ditimbulkan atau momen gaya yang dialami oleh suatu kumparan yang berada dalam medan magnet itu bisa diperoleh dari momen dipol magnetik cross medan magnetnya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa momen dipol magnetik ini merupakan salah satu bentuk karakteristik dari kumparan yang dialiri atau kumparan yang berarus. Jadi jika kumparan tersebut dialiri arus sebesar I dan luas permukaan atau luas penampang kumparan tersebut ditunjukkan dengan A, maka momen dipol magnetik yang merupakan karakteristik dari kumparan itu bisa diperoleh dari jumlah lilitan kumparan dikali arus yang mengalir pada kumparan tersebut dikali luas permukaan kumparan. Berikutnya kita lihat bagaimana dinamika momen dipol magnetik dalam pengaruhnya terhadap medan magnet. Jadi momen dipol magnetik bila berada dalam medan magnet akan mempunyai energi potensial. Ketika momen dipol magnetik berputar dengan sudut d theta, maka usaha yang dilakukan oleh medan magnet itu bisa kita peroleh sebesar minus tau d theta. Tau di sini adalah momen gaya. Dan setelah kita peroleh dari ungkapannya tadi dengan tau sama dengan mu b sin theta, maka kita bisa peroleh dw usaha yang dilakukan oleh medan magnet itu minus mu b sin theta d theta. Karena usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial, maka bisa kita peroleh energi potensial yang dimiliki momen dipol magnetik dalam pengaruhnya jika berada dalam ruang bermedan magnet itu adalah integral dari theta 0, theta tertentu sampai theta yang lain. Jadi ini adalah energi yang dibutuhkan atau energi yang dimiliki oleh suatu momen dipol magnetik ketika orientasinya berubah dari theta 0 menjadi theta tertentu. Kita bisa peroleh sama dengan mu b integral theta 0 sampai theta sin theta d theta. Dan bila diselesaikan integral ini kita akan peroleh U sama dengan minus mu b cos theta ditambah U0. Lalu jika dipilih theta 0 sebagai posisi acuan tertentu, yaitu misalkan dengan sudut 90 derajat di mana energi potensialnya sama dengan 0,
maka kita akan memperoleh ungkapan energi potensial dipol magnetik bila berada dalam medan magnet, yaitu minus mu dot B. Mu adalah momen dipol magnetik, dan B adalah kuat medan tempat dipol magnetik tersebut berada. Demikian pembahasan tentang kumparan berarus sebagai dipol magnet. Terima kasih.